Kembali di Ainus Jabar dalam Dialog Gaspol Menggagas Politik. Pemirsa, tadi menarik sekali kalau kita berbincang mengenai netralitas ASN yang disampaikan ini sangat-sangat penting di pemilu 2024. Lantas seperti apa netralitas bagi penyelenggara pemilu 2024 sendiri? Ada beberapa penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, dan juga DKPP seperti itu. Yes. Bagaimana melihat netralitas bagi penyelenggara ini juga menjadi trust issue untuk masyarakat? Yes. Oke, langsung aja ya. Silakan. Kebetulan kemarin saya tuh masuk di dalam sebagai ketua tim saya Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, di situ juga message yang disampaikan oleh pusat, kita harus betul-betul ajak terhadap kebijakan. Saya sering dari tadi ngomong ajak terhadap kebijakan. Kenapa? Karena inti dari trust public itu adalah bahwa penyelenggara pemilu atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu ajak terhadap kebijakan. Nah, isu terkait dengan netralitas, netralitas penyelenggara pemilu itu saya rasa sangat penting dan utama. Kenapa penting dan utama? Untuk trust publik. Soal di kita ini adalah masalah kepercayaan publik. Kita tuh mengalami, harus sadar kepercayaan publik masyarakat terhadap pemerintah, terhadap lembaga-lembaga yang di Indonesia, mungkin termasuk lembaga penyelenggara pemilu juga mengalami penurunan. Nah, ini adalah buktinya kita harus komitmen. Saya rasa baik Bawaslu, ini yang menariknya begini ya, kan ada pemerintah itu harus membuat IO lah. Karena pengantinnya itu nanti anggota legislator, kepala daerah dan presiden. Membuat IO awalnya itu KPU. Tapi KPU ini mengalami degradasi kekurangan kepercayaan publik. Akhirnya dibuatlah Bawaslu. Tapi ternyata masyarakat juga kurang percaya terhadap mengalami ternyata Bawaslu sama KPU itu kerjanya nggak bener gitu kan. Dibuatlah DKPP. Nah, sekarang kalau misalkan DKPP juga masyarakat mengalami penurunan kepercayaan, mungkin ada lembaga yang lain. Terus mau sampai kapan? Contoh misalkan kita bikinlah KPK sekarang untuk menyelesaikan persoalan korupsi. Apakah korupsi di Indonesia ini turun? Enggak. Nah, ini soalnya itu adalah bukan masalah banyaknya lembaga sedemikian rupa yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk menjawab trust publik, tetapi bagaimana SDM yang ada di dalamnya ajak terhadap kebijakan. Nah, saya rasa makanya netralitas itu adalah kunci dari penyelenggara pemilu harus betul-betul lihat bahwa dia kelak kalau misalkan menjadi seorang pejabat provinsi, kabupaten dan kota, ini sekarang lagi dalam tahapan ya. Provinsi kemarin baru dipilih untuk Bawaslu. KPU kalau nggak salah bulan September. Nah, kabupaten dan kota ini sekarang lagi proses. Mungkin bulan depan kita sudah tahu nih pejabat kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat. Nah, itu tadi mudah-mudahan isu-isu terkait dengan netralitas itu selesai lah. Kalau saya lihat sejauh ini saya juga cukup mengamati ya, teman-teman tim sel itu bekerja dengan luar biasa, energinya luar biasa untuk melahirkan pejabat-pejabat yang betul-betul bisa meningkatkan trust publik. Integritas para penyelenggara ini betul-betul dipertanggungjawabkan sebagai untuk meningkatkan tadi kepercayaan masyarakat ya di pemilu 2024 ini agar partisipasinya cukup tinggi seperti itu ya. Intinya itu. Karena mudah-mudahan ya golput tahun 2024 ini kan isinya kemarin menurun ya. Tapi ini 60% kalau nggak salah ya pemilih pemula. Tahun 2024 tuh 60% banyak pemilih pemula. Nah, target partai politik tentunya ke situ. Nah, kembali lagi kepada IO-nya nih, penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, dan DKPP, saya rasa itu sangat berperan terkait dengan keberhasilan bagaimana pemilu 2024 ini terselenggara sesuai dengan harapan masyarakat. Ini menarik sekali soal juga mungkin sedikit saja kita singgung soal pemilu pemula yang tadi 60%. Apakah cukup panas di pemilu pemula ini soal pemilu 2024 ini, terutama bagi mereka melihat kontestasi politik ini? Sangat seksi ya bro, buat partai politik ini sekarang mereka sedang membuat suatu aneka strategi saya rasa untuk menarik perhatian pemilih pemula. Contohnya dengan kampanye atau misalkan dengan lagu-lagu yang sekarang lagu-lagu tertentu. Itu kan maksudnya jadi terngiang-ngiang. Jangankan gitu, anak kecil aja sampai sudah tahu nih. Tapi itu ada strategi yang dimainkan menarik perhatian pemilih pemula. Ya sekarang saya rasa masyarakat sudah mulai cerdas. Faktanya di Indonesia, keberhasilan seseorang itu bukan dilihat dari partai politik. Karena masyarakat di Indonesia sudah mulai jenuh.
Jadi yang dilihat itu adalah figur yang muncul. Contohnya sekarang ada 3 capres tapi belum capres, calon presiden ya. Ada muncul namanya Mas Ganjar, terus Prabowo, Anies Baswedan. Mungkin ada masyarakat yang akan memilih mereka tidak melihat dari partai mereka yang akan diusung, tetapi figur mereka yang ditonjolkan. Begitupun yang akan terjadi terhadap legislator besok. Nah ini sebenarnya poinnya di partai politik yang besok akan ikut berpesta di 2024, mereka harus betul-betul memperlihatkan kredibilitas yang tinggi, layak untuk dipilih, diusung agar kepercayaan masyarakat terhadap partai politik naik lagi. Nah mungkin salah satunya itu melalui pemilih pemula ya, bukan hanya sekedar dengan lagu-lagu tertentu mereka narik perhatian, enggak, tapi memperlihatkan bahwa dia betul-betul orang yang diusungnya itu clear, baik masa lalunya tidak pernah ada catatan yang aneh-aneh. Jadi begitulah untuk ceritanya. sosok ini betul-betul bisa difilter dengan lebih baik oleh partai politik, karena kebanyakan 60% dari pemilih pemula ini melihat sosok dibandingkan partai politiknya. Yes, exactly. Baik. Menarik sekali. Terakhir mungkin Mbak Raffi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat soal sekali lagi betapa pentingnya pemilu 2024 ini untuk kehidupan bangsa di masa mendatang, terutama juga pasca nanti pemilu 2024, soal keberpihakan masyarakat terhadap partisipasi juga, soal keberpihakan juga, terutama masyarakat ini melihat jangan sampai golput lah tadi yang kita inginkan dengan adanya pendidikan, terutama politik ini pendidikan kepada masyarakat. Politik. Ya baik. Jika kita mau merubah sistem, kita harus masuk ke dalam sistem. Nah kalau misalkan agent of change seperti misalkan anak-anak muda yang misalkan besok ikut dalam proses pemilu yang memiliki hak suara, ya silakan kalian mau merubah, masuk ke dalam sistem, ya silakan memilih orang-orang yang dikiranya secara figur itu orang-orang yang baik, memiliki kompetensi, kredibilitas yang luar biasa saya rasa. Walaupun ya silakan googling yang sebaik-baiknya. Ya saya mengajak kepada masyarakat secara umum, baik pemilih pemula ataupun masyarakat yang sudah ikut dalam, ini sekarang udah mau 13 kali ya kita proses pemilu, itu cukup sejarah pemilu yang sudah luar biasa panjang yang sudah dialami oleh bangsa Indonesia. Harapan saya pemilu 2024 itu akan melahirkan figur harapan dari masyarakat. Karena kita sudah mulai jenuh ya dengan janji-janji politik yang tidak berpihak kepada masyarakat. Ya sekarang adalah kesempatan 2024 kita melahirkan figur-figur, sosok-sosok yang diharapkan adalah figur harapan dari masyarakat itu. Terima kasih banyak Mbak Raffi Sri Wulandari, akademisi ilmu pemerintahan dari Universitas Malang Buana, sudah bergabung di Indonesia Bar. Terima kasih undangannya. Baik, lain kali nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Baik pemirsa, itu dia perbincangan kita, dan sekali lagi jangan sampai lewatkan dan juga jangan sampai tinggalkan hak pilih Anda di tanggal 14 Februari 2024. Jangan golput pemirsa, dan perbincangan kita tentunya bisa Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Simak terus tentunya program Gaspol, Menggas Politik setiap hari Rabu hanya di iNews Channel. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.